Pernah nggak sih kamu beli sebuah saham, terus kebablasan? Awalnya kamu masuk dikit aja, tapi tiba-tiba udah 40% dari portfolio. Terus market drop sedikit, kamu langsung panic mode. Kamu buka aplikasinya setiap 5 menit, terus kamu refresh, udah cek harganya udah recover atau belum. Dan yang bikin orang banyak rugi, itu sebenarnya bukan di marketnya, tapi karena alokasinya yang kurang tepat dari awal. Di Recompound, platform dengan penasihat investasi berlisensi OJK, kita lihat pola ini ratusan kali hingga ribuan kali di banyak sekali individu. Convictionnya biasanya mereka jadi kabur, allocation-nya berantakan, emosinya mereka roller coaster. Hari ini gue akan ngasih framework super simple yang bisa kita pakai. Algoritmanya cuma ada 2 langkah doang untuk menentukan target allocation. Tanpa drama, tanpa FOMO, dan tanpa overthinking. Tapi sebelum kita masuk ke algoritmanya, kita lihat dulu akar permasalahannya. Dari pengalaman kita, masalah utamanya itu bukan berapa persen yang ideal. Masalahnya adalah intellectual honesty, atau kita nggak begitu jujur dengan diri kita sendiri. Gini, bayangin ya, kamu mau naik Gunung Rinjani. Target kamu itu attack summit jam 2 pagi sampai puncak sebelum sunrise, biar bisa dapat fotografi yang amat sangat bagus. Tapi kamu nggak ngecek rutenya, nggak ngecek cuaca, dan stamina kamu cuman bisa nge-track pendek doang. Padahal Rinjani itu panjang banget loh. Hasilnya, baru setengah jalan, kamu udah ngos-ngosan, energi sudah habis, dan kamu ada dilemanya. Kamu bakal mau lanjut atau kamu mau balik ke base camp. Investing itu sama persis. Kalau kamu masuk terlalu besar tanpa mengerti asetnya dengan baik, begitu turun sedikit, mentalnya kamu akan langsung kena. Nah, jadi framework ini akan bisa sangat membantu supaya kamu bisa mengambil keputusan yang lebih jernih lagi. Tapi intellectual honesty itu tetap di tangan investor masing-masing. Oke, jadi ini dia algoritmanya. Simple banget, cuman 2 rule. Rule number 1 adalah ask the next hardest question. Selalu mulai dari range yang paling besar dulu, 0 sampai 100%. Lalu kamu tanya, pertanyaan yang paling susah yang bisa gue jawab secara jujur, yang langsung bisa mempersempit range-nya ini jadi 2. Setiap pertanyaan kayak binary search, kamu memotong range-nya dari setengah, jadi 0 sampai 100, jadi 0 sampai 50, atau 50 sampai 100. Rule kedua, ask if this range is narrow enough. Setiap kali range-nya mengecil, stop dan tanya, range-nya ini udah cukup sempit buat gua hidup tenang atau belum? Kalau misalnya belum, balik ke rule 1, ask the next hardest question. Kalau misalnya sudah, itu target allocation kamu. Nah, mungkin kamu akan bertanya, kenapa range dan bukan angka presisi satu fixed point? Karena dari pengalaman kami, exposure itu akan berubah setiap harinya ketika market itu sangat volatil. Kalau kamu pakai titik presisi, kayak harus 10%, itu kamu bakal stres dan itu akan berubah-ubah terus. Dan kamu harus rebalancing terus, dan setiap hari alokasinya naik turun terus. Range itu ngasih kamu pagar toleransi. Selama kamu masih ada di dalamnya, kamu akan berasa aman. Jadi, without further ado, let's use an example to illustrate this algorithm clearly to you. Sekarang kita misalnya bisa pakai algoritmanya ke Bitcoin. Dan ini cuma example doang ya, bukannya financial advice. Jadi, goalnya adalah menentukan target allocation, let's say buat si Toby, untuk masuk ke Bitcoin. Dan kita akan masuk ke step 1, which is, what is the hardest question? Misalnya, the hardest question adalah, do I know everything about Bitcoin? Maybe, kalau misalnya kamu amat sangat confident dengan Bitcoin, kamu akan tahu semuanya, kamu akan ngerasa tahu kamu semuanya tentang Bitcoin. Tapi, the answer for me, at the very least, I don't know everything about Bitcoin. I don't know if there's going to be more hard forks. Aku nggak tahu juga itu bakal censorship resistant atau enggak in the future. Terus abis dia update V30 itu core gimana. Terus dia bakal makin lama makin centrally planned atau enggak. Dan lain sebagainya. Jadi, buat aku jawabannya pasti enggak. Dan dari 100 itu akan masuk ke 0 sampai 50. Kalau misalnya jawabannya iya, 50 sampai 100 by the way. Tapi itu hampir nggak mungkin buat investor kayak kita lah, for example. Nah, terus kita langsung bisa masuk ke step 2. Is the range narrow enough? Obviously juga belum buat aku. Karena kalau misalnya dana investasiku ada 100 juta, 0 sampai 50 berarti aku bisa masukin 1 juta atau 49 juta. Buatku itu masih terlalu besar of a range. Jadi aku akan balik ke rule number 1, which is the next hardest question. Misalnya, the next hardest question that I have for Bitcoin is that the margin of safety itu di atas 50% atau enggak. Kalau misalnya di atas 50%, then aku akan taruh range-nya antara 25 sampai 50. Dan kalau misalnya di bawah 50%, aku akan taruh range-nya di antara 0 sampai 25. Dan misalnya kita hitung konservatif, market cap-nya Bitcoin selama my lifetime in investing itu akan di 2,5 T dolar. Berarti dengan market cap sekarang, at the very least ketika video ini di post, margin of safety-nya itu akan di bawah 50%. Sehingga target allocation-nya akan menjadi 0 sampai 25. Lalu kita akan masuk ke step 2.
range-nya sudah narrow enough atau belum? Dan buat aku, jawabannya masih belum. 0 sampai 25% itu bisa 3% atau 20% dari portfolio. Perbedaannya buatku masih sangat besar. Jadi, let's move to the step 1 again. What's the next hardest question about Bitcoin? Jadi misalnya, sentimennya Bitcoin lagi bullish atau bearish sih? Oh iya, kalau misalnya aku nge-scroll sosmed, aku ngeliat ada orang yang mau jual bisnisnya untuk beli Bitcoin, atau enggak, si Michael Saylor lagi bilang laser eyes, Bitcoin akan ke $1 juta per keping, dan lain sebagainya. Berarti aku ngeliat orang-orang masih terlalu bullish dan aku akan cenderung berhati-hati. Jadi ketika aku konservatif, range-nya akan ke 0 sampai 12,5%. Terus kalau misalnya aku mau agresif, berarti 12,5% sampai 25%. Nah, sekarang karena aku milih untuk lebih konservatif, range-ku di 0 sampai 12,5%, dan aku bisa ke step selanjutnya, yaitu nanya, range-nya udah narrow enough atau belum? Untuk banyak investor seperti aku, yes, aku ngerasa 0 sampai 12,5% udah narrow enough. Tapi kalau misalnya kamu punya 100 candidate investments misalnya, karena kamu ada investment analyst yang ngasih kamu ide banyak setiap harinya, mungkin this range is not narrow enough. So you might want to ask more hard questions to narrow the range even further. Tapi kalau misalnya investment candidate kamu, let's say cuma ada 10 gitu kan, mungkin ini range yang pas buat kamu. Tapi in practice, what does this range mean? Selama alokasi kamu masih di dalam range itu, kamu aman. Misalnya, aku memutuskan untuk masuk 1% ke Bitcoin. Ya kan, itu di antara 0 sama 12,5%. Jadi dari 1% itu, kalau misalnya Bitcoin turun gitu kan, 50% dari harganya besok, ya kan, jadi 50.000 misalnya. Ya, aku portfolio drawdown sekitar 0,5% secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya Bitcoin tiba-tiba naik ke 250.000, ya portfolio Bitcoinku dari 1% ke 2,5%. Dan 2,5% itu masih di dalam range yang acceptable buat aku. Nah, ini kenapa target allocation-nya, terutama buat orang yang sibuk kerja ya, baiknya range dan bukan angka presisi supaya nggak harus di-rebalance terus-terusan setiap harinya. Jadi, kalau kamu mau investing tanpa drama, tanpa FOMO, tanpa buka aplikasi setiap kali 5 menit, ingat, conviction itu harus seimbang sama allocation. Allocation harus datang dari proses dan bukan perasaan. Algoritma 2 langkah ini akan bikin kamu jadi lebih jujur, lebih disiplin, lebih tahan banting, dan yang paling penting, kamu bisa stay locked in ketika marketnya itu lagi bergejolaknya setengah mati. Karena kalau misalnya allocation-nya kamu luar di zona nyamannya kamu, mental kamu bisa kena. Tapi kalau allocation kamu benar, turun 20% pun, 30% pun, kamu masih bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. And that's the real long-term investing that helps you to stay in the market sustainably. Nah, sekarang target allocation-nya kamu sudah crystal clear. Tapi, salah satu hal yang bakal bikin kamu akan sangat tenang dalam berinvestasi adalah margin of safety. Gimana caranya supaya kita bisa berinvestasi dengan margin of safety yang lebih bagus dan lebih simple? Kamu bisa nonton video ini next untuk kita kupas tuntas tentang margin of safety dengan mudah dan bisa langsung kamu terapkan sebagai investor yang lebih bijak.